Massive Open Online Course, MOOC, Interpretasi Grafik Pertumbuhan Anak Angkatan 1. Target peserta: dokter mendapatkan 4 SKP. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi mendapatkan 4 SKP. Dokter spesialis anak mendapatkan 4 SKP. Bidan mendapatkan 4 SKP. Nutrisionis mendapatkan 4 SKP. Pelaksanaan sampai dengan 27 November 2026. Sekarang mari kita kerjakan. TUS. Tes akhir interpretasi pertumbuhan untuk mendapatkan sertifikat di EATS Indonesia e-Learning Platform, ENASEA. Nilai 100. 1. Pengukuran berikut ini yang tidak tercantum dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak, KAIA. Jawabannya B. Lingkar pinggang perut. 2. Anak usia di bawah 2 tahun harus diukur panjang badannya dalam posisi tidur telentang dengan alat yang sesuai. Jawabannya C. Menggunakan infantometer dengan papan kepala tetap dan papan kaki yang bisa digerakkan. 3. Kapan lingkar lengan atas tengah, LLA muak, digunakan untuk penilaian status gizi? Jawabannya B. Ketika berat badan atau tinggi badan tidak dapat diandalkan karena kondisi seperti edema. 4. Mengapa titik-titik yang diplot dihubungkan dengan garis lurus pada grafik pertumbuhan WHO? Jawabannya A. Untuk mengamati tren pertumbuhan dari waktu ke waktu. 5. Mengapa penurunan tajam pada garis pertumbuhan anak menjadi hal yang mengkhawatirkan? Jawabannya C. Itu bisa menjadi tanda masalah pertumbuhan yang perlu diselidiki. 6. Kapan garis pertumbuhan yang datar dianggap normal? Jawabannya B. Ketika anak yang kelebihan berat badan mempertahankan berat badan sambil bertambah tinggi. 7. Apa langkah pertama saat memberikan konseling kepada orang tua setelah menilai pertumbuhan anak? Jawabannya D. Memberitahu ibu tentang hasil temuan secara jelas dan penuh empati. 8. Mengapa penting untuk menghindari sikap menyalahkan saat membahas masalah pertumbuhan dengan ibu? Jawabannya B. Pendekatan yang positif membangun kepercayaan dan mendorong kerjasama. 9. Saat merujuk seorang anak untuk penilaian medis, apa yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan? Jawabannya A. Menjelaskan alasan rujukan, memberikan surat, dan membantu logistik jika diperlukan. 10. Apa langkah penting yang harus dilakukan petugas kesehatan saat merujuk anak ke fasilitas kesehatan lain? Jawabannya C. Menjelaskan alasan rujukan, memberikan surat rujukan, dan membantu ibu mengatur transportasi jika diperlukan. 1. Pada grafik berikut, interpretasi pertumbuhan yang sesuai adalah jawabannya B. Anak kurus, namun pola pertumbuhan masih normal. 2. Berapakah kenaikan berat badan yang diharapkan pada anak usia 5 bulan? Jawabannya C. 20 gram per hari. 3. Berikut adalah risiko gangguan pertumbuhan berdasarkan garis pada kurva pertumbuhan, kecuali jawabannya B. Garis pertumbuhan sejajar dengan garis kurva pertumbuhan. 4. Bayu adalah bayi berusia 12 bulan yang diasuh oleh neneknya selama ibunya bekerja. Bayu telah menerima susu formula sejak ia lahir dan mulai mengonsumsi makanan pada saat ia mencapai usia sekitar 5 bulan. Kondisi kesehatannya dipantau secara konsisten oleh tenaga kesehatan profesional, dengan pengukuran berat dan panjang badan secara teratur dicatat dan diplot pada grafik pertumbuhan pada setiap kunjungan. Pengukuran Bayu adalah sebagai berikut pada usia 12 bulan. Menggambar berat badan Bayu berdasarkan panjang badan pada grafik pertumbuhan WHO menunjukkan bahwa A. Jawabannya berat badannya untuk panjang badannya berada dalam kisaran yang sehat. 5. Apa kriteria anak balita yang dianggap kelebihan berat badan menurut standar pertumbuhan anak WHO? Jawabannya C. 2 SD di atas median berat badan dan tinggi badan. 6. Bagaimana para profesional kesehatan dapat memberdayakan masyarakat untuk memprioritaskan kesejahteraan dan mengakses layanan kesehatan untuk anak-anak? Jawabannya C. Memanfaatkan buku kesehatan ibu anak, KIA. 7. Pada grafik berikut, didapatkan garis pertumbuhan yang menukik tajam ke atas pada usia 11-13 minggu. Peningkatan ini dapat dikatakan normal, apabila jawabannya A. Sejalan dengan peningkatan garis pertumbuhan pada kurva panjang badan terhadap usia. 8. Bagaimana cara mengukur tinggi badan anak di atas 2 tahun jika tidak mampu berdiri? Jawabannya D. Kurangi 0,7 cm dari panjang berbaringnya. 9. Berapa kisaran normal yang ditentukan oleh skor Z pada grafik pertumbuhan WHO? Jawabannya A. Antara 20 dan J20. 10. Di antara grafik berikut,
Apakah grafik yang paling sensitif untuk menunjukkan adanya weight faltering pada anak usia 0-6 bulan? Jawabannya A. Berat badan terhadap usia. Selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan nyalakan notifikasi lonceng @goldrain14. Terima kasih.